Ancelotti jamin tempat untuk istifa di Piala Dunia 2026. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menjamin satu tempat untuk istifa di dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026 nanti. Winger Chelsea tersebut konsisten menunjukkan performa yang apik di musim ini. Sejak bergabung dengan Chelsea, Estevao telah turun 18 kali di seluruh ajang dan berhasil mencetak 5 gol dan juga 1 assist. Bersama timnas, ia pun tak kalah bersinar. Sejak menjalani debut di September 2024, Estevao sudah 11 kali tampil memperkuat Brasil dan mengemaskan 5 gol, dengan 4 diantaranya tercipta dalam 4 laga terakhir di bulan Oktober dan juga November. Carlo Ancelotti sebut Vinicius Junior belum tentu dibawa ke Piala Dunia. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti mengirim peringatan keras kepada Vinicius Junior. Ancelotti menegaskan Vini tidak mendapatkan garansi masuk ke dalam skuad Canarina yang berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Ancelotti menegaskan hanya akan membawa pemain yang berada dalam kondisi 100% fit untuk Piala Dunia, dan Vinicius Junior tidak akan diangkut apabila kondisinya tidak sesuai dengan standar dan juga ekspektasi dari Ancelotti. Lamine Yamal tak sabar main di Piala Dunia. Lamine Yamal sudah tak sabar untuk berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Pemain 18 tahun itu menegaskan pesta bola sejak datang di saat yang tepat. Yamal jelas berpeluang besar untuk bisa masuk ke dalam skuad La Furia Roja untuk berlaga di Piala Dunia. Oleh karena itu wajar kalau pemain Barcelona itu sangat antusias. Yamal sudah sekali mengantarkan Spanyol meraih gelar juara. Pada tahun 2024, dia membawa Spanyol menjadi juara di Euro. Thomas Muller tak sabar akan hadapi Lionel Messi di final MLS. Thomas Muller sangat antusias menantikan final MLS 2025. Muller dan juga Vancouver Whitecaps bakal menghadapi Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi di partai puncak. Muller merupakan salah satu aktor utama yang mengantar Whitecaps melangkah ke final MLS. Muller tampil luar biasa bersama Whitecaps dengan catatan 9 gol serta 4 assist dalam 12 penampilannya. Onana tak dibawa ke Kamerun di Piala Afrika. Andre Onana dipastikan akan absen di Piala Afrika 2025. Timnas Kamerun resmi mencoret kiper milik MU itu dari skuad yang akan berlaga di sana. Tanpa Andre Onana, Kamerun akan mencoba memenangi Piala Afrika ke-6 dalam sejarahnya. Terakhir kali Kamerun menjadi juara di tahun 2017, tetapi setelahnya mentok sekali finish ketiga dan 2 kali hanya sampai babak 16 besar. Impian Enzo Fernandez gantikan Messi jadi kapten timnas Argentina. Enzo Fernandez digadang-gadang menjadi bintang besar Argentina di masa depan. Salah satu mimpi besar Fernandez adalah menjadi kapten timnas Argentina. Lionel Messi sudah menyandang ban kapten Argentina sejak tahun 2011 dan akan mempertahankan status pimpinan tim sampai gantung sepatu. Dan Enzo Fernandez berharap akan bisa menjadi suksesor dari sang mega bintang. Gelandang Chelsea itu telah berlaga di panggung-panggung besar sepak bola dan tampil sebagai juara di Piala Dunia 2022 dan juga Copa America 2024 bersama Albiceleste. Juventus berpotensi kehilangan Vlahovic 5 bulan. Dusan Vlahovic mengalami cedera parah saat Juventus mengalahkan Cagliari 2-1 di Liga Italia. Striker asal Serbia itu dikabarkan berpotensi absen selama 5 bulan. Pelatih Juventus Luciano Spalletti menyebutkan bahwa Vlahovic bisa saja absen 2 hingga 3 bulan. Dia mengutarakannya dalam sesi konferensi pers jelang laga Udinese. Situasi absennya dari Vlahovic menjadi tak menentu seiring pernyataan Juventus soal perlunya konsultasi medis lanjutan. Mantan Presiden Bayern Munchen sebut Florian Wirtz dibohongi oleh Arne Slot. Mantan pemimpin Bayern Munchen Yanni Uli Hoeneß sangat sedih melihat performa dari Florian Wirtz bersama Liverpool. Hoeneß bahkan menuding manajer Liverpool Arne Slot telah berbohong demi mendaratkan Wirtz ke Merseyside. Jelas Arne Slot pernah membuat janji kepada Florian Wirtz yang sekarang tidak dipenuhi. Dia menjanjikan Wirtz akan mengenakan nomor punggung 10 dan tim baru akan dibentuk dengan menjadikannya sebagai poros. Itu adalah semua bualan. Dia hanya mendapatkan nomor 7 dan tim yang baru itu nyatanya tidak menjadikan Wirtz sebagai pusat permainan. Saya benar-benar bersimpati kepadanya karena di Leverkusen dia adalah pusat dari segalanya, ujar dari Uli Hoeneß.
PSSI cari pelatih Eropa. Timur Kapadze resmi terima pinangan dari klub Uzbekistan. Timur Kapadze telah menutup peluang menangani timnas Indonesia. Dia justru memilih menerima pinangan dari klub Uzbekistan yakni FC Navafar. Dan hasrat Timur Kapadze untuk bisa menangani timnas Indonesia nampaknya bertepuk sebelah tangan. PSSI lebih suka mencari pelatih asal Eropa. Sikap PSSI tersebut membuat Timur Kapadze enggan menunggu lebih lama dan tawaran menangani klub diterimanya dengan begitu cepat. John Herman cocok jadi pelatih baru timnas Indonesia. John Herman menjadi nama terbaru yang dikaitkan dengan kursi kepelatihan timnas Indonesia. Pria berkebangsaan Inggris tersebut menjadi kandidat ideal yang patut dipertimbangkan. John Herman menjadi kandidat baru yang masuk ke dalam rumor. Kabar tersebut dikabarkan oleh media olahraga ternama yakni Sky Sport. Melihat rekam jejaknya, John Herman menjadi pilihan yang cukup realistis untuk menangani timnas Indonesia. Kesuksesan membawa Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 menjadi tolak ukurnya. Kalahkan Roma, Napoli kirim sinyal kuat. Napoli menangi duel papan atas Serie A melawan AS Roma, dan kemenangan ini dinilai oleh Antonio Conte menjadi sinyal kuat dari Napoli. Conte pun memuji performa dari Scott McTominay dan kawan-kawan. Ia menilai kemenangan atas Roma menjadi sinyal bahwa Napoli bisa bersaing meski kehilangan sejumlah pemain. MU tembus 7 besar, Amorim tetap melakukan evaluasi. Manchester United sudah menembus posisi ke-7 klasemen besar Liga Inggris musim ini, dan Ruben Amorim tak mau berpuas diri dan mau terus melakukan evaluasi. MU kini mengumpulkan 21 poin dari 13 kali bertanding, dan Red Devils menempati urutan ke-7 di klasemen sementara Liga Inggris. Meski demikian, Amorim belum puas dengan performa anak asuhannya. Dia menilai bahwa Bruno Fernandes dan kawan-kawan masih bisa lebih baik lagi saat membangun serangan. Main full dan cetakan gol kemenangan MU, Mason Mount kini full senyum. Playmaker Manchester United Mason Mount lagi sumringah. Sang playmaker baru saja menjadi pahlawan kemenangan Manchester United saat menghadapi Crystal Palace. Mason Mount dipercaya menjadi starter karena Matheus Cunha lagi mengalami cedera. Sang playmaker menjawab kepercayaan dari sang pelatih dengan begitu bagus. Ia berhasil mencetakkan gol kemenangan MU di babak kedua, sehingga Setan Merah membawa pulang 3 poin dari London Selatan. Mason Mount pun gembira ia bisa berkontribusi di laga tersebut. Lisandro Martinez akhirnya merumput lagi. Raut bahagia terpancar dari wajah Lisandro Martinez. Bek asal Argentina itu akhirnya kembali memperkuat Setan Merah setelah lama absen dari skuad. Ia masuk di menit ke-82 menggantikan Luke Shaw saat Manchester United berhadapan dengan Crystal Palace. Bermain selama 15 menit, sang bek masih terlihat agak kagok usai absen lama dari skuad Setan Merah. Arne Slot buka-bukaan soal alasan memarkirkan Mo Salah. Liverpool datang ke London Stadium dengan melakukan sejumlah perubahan yang signifikan. Perubahan paling menonjol terlihat di sisi kanan Liverpool, di mana Slot menggeser peran Dominic Szoboszlai menjadi winger kanan. Di balik perubahan itu, keputusan yang paling disorot tentu adalah absennya Mo Salah dari daftar starter. Pelatih asal Belanda itu menjelaskan bahwa pertimbangan utama berasal dari jadwal padat yang tengah dihadapi Liverpool. Dalam periode singkat, Liverpool harus memainkan sejumlah pertandingan yang menuntut rotasi cermat agar kebugaran pemain tetap terjaga. Barcelona dikabarkan mulai bergerak demi dapatkan gelandang masa depan timnas Mesir. FC Barcelona telah mengarahkan pandangan mereka kepada remaja berbakat Al-Ahly, yakni Hamza Abdul Karim. FC Barcelona memandang Hamza Abdul Karim jadi prospek menjanjikan bagi masa depan. Barcelona melihat Hamza muncul sebagai salah satu talenta paling menarik di dunia sepak bola Afrika. Berposisi sebagai penyerang tengah, bintang muda berusia 17 tahun itu telah 2 kali tampil di tim utama milik Al-Ahly. Bayern Munchen siap jemput Nico Schalkerbroek jika Upamecano pergi. Keinginan Uli Hoeneß untuk bisa melihat Nico Schalkerbroek mengenakan seragam Bayern Munchen belum padam. Mantan presiden itu kembali mendorong De Rotten agar serius mengejar bek milik Dortmund tersebut yang kontraknya masih berjalan hingga Juni 2027.
Uli Hoeneß juga menilai bahwa Schalterberg sebagai figur ideal karena merupakan pemain timnas Jerman yang kerap dipercaya oleh Julian Nagelsmann. Kesepakatan perpanjangan kontrak Upamecano menjadi faktor penentu. Bila Munchen berhasil mempertahankan sang bek, maka dana untuk bisa mengamankan Schalterberg kemungkinan tidak tersedia. Namun jika perpanjangan gagal dan Upamecano hengkang di musim panas, maka peluang Bayern Munchen mendatangkan Schalterberg akan terbuka lebar. Arsenal panik, Real Madrid siapkan 150 juta euro untuk Declan Rice. Real Madrid dilaporkan siap mengguncang Arsenal dengan tawaran fantastis senilai 150 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan Declan Rice, gelandang andalan The Gunners yang kabarnya tergoda bermain di Santiago Bernabeu. Menurut laporan dari Spanyol, pelatih Real Madrid Xabi Alonso ingin menjadikan gelandang Arsenal tersebut sebagai proyek besar berikutnya di lini tengah milik Los Blancos. Madrid disebut melihat Declan Rice sebagai pasangan ideal bagi Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, dan juga Jude Bellingham. Sementara Arda Güler dan juga Eduardo Camavinga terus diproyeksikan untuk jangka panjang. Opsi transfer menarik bagi Juventus datangkan Sergio Ramos. Kabar menarik muncul di Italia ketika nama Sergio Ramos kembali dikaitkan dengan peluang comeback ke Eropa menjelang bursa transfer. Bek 39 tahun itu dikabarkan tengah mencari tantangan baru setelah hampir setahun memperkuat Montre, dan Juventus muncul sebagai kandidat potensial. Ketertarikan terhadap Sergio Ramos bukan tanpa alasan. Juventus sedang menata ulang skuad mereka, khususnya di lini belakang yang beberapa kali ini dihantam cedera beruntun. Di sisi lain, Ramos sendiri dikabarkan sangat ingin kembali ke Eropa setelah kontraknya bersama Montre habis di Desember ini.